Salam Bapak Ibu, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Kita hari ini berbicara tentang mencari perkenanan Tuhan. Kesaksian hidup pelayanan Paulus dapat terlihat dari 1 Korintus 9 ayat 15 yang tertulis, "Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada ... Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga." Saudara-saudara, Paulus lebih suka mati daripada ... Dilihat dari konteksnya, titik-titik di sini bisa berarti menerima uang jemaat atau fasilitas dari jemaat. Ini adalah kemegahan atau kebanggaan Paulus dalam pelayanan, bukan untuk meninggikan diri. Pola ini dalam pola hidup dan pelayanan Paulus ini seakan-akan tindakan yang menggugat atau protes terhadap keberadaan pola pelayanan rasul-rasul lain. Mereka bisa memberitakan Injil tanpa bekerja tangan seperti Paulus, pergi pelayanan dengan istri difasilitasi oleh jemaat, sementara Paulus tidak. Itulah sebabnya dalam pernyataannya berkenaan dengan pelayanan Paulus mengatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerimanya. Dalam Kisah pasal 20 ayat 33 sampai 35. Dalam hal tersebut yang saya sampaikan tadi, Paulus memiliki integritas yang tinggi. Ia tidak khawatir dan tidak takut ditolak oleh rasul-rasul lain dengan keberadaan yang secara tidak langsung bisa menggugat keberadaan mereka. Dalam kasus lain, Paulus sendiri walaupun junior dibanding Petrus, tetapi ketika Petrus salah, Paulus berani menegurnya dengan tegas dalam Galatia pasal yang ke-2 ayat yang ke-14. Demikian berkata, "Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan cara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Saudaraku, dari hal ini jelas sekali Paulus tidak takut ditolak oleh siapapun, bahkan oleh rasul-rasul lainnya. Pandangan yang mengatakan bahwa Paulus berjuang melatih tubuh dan menguasainya agar tidak ditolak oleh manusia yang mendengar pemberitaan Injil adalah pandangan yang sangat keliru. Dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, Paulus mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Ketika Paulus berbicara mengenai Injil palsu, saudara, Paulus tegas mengatakan bahwa orang yang memberitakan Injil palsu
patut untuk dikutuk. Kemudian ia mengakhirinya dengan pernyataan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Memang dalam perikop 1 Korintus 9 terdapat penjelasan bahwa Paulus berusaha membawa diri sedemikian rupa kepada orang-orang yang dilayani agar pemberitaan firman yang disampaikan bisa diterima. Tetapi bukan berarti ia bersikap kompromi. Bagi Paulus yang penting dan utama adalah bekerja keras tanpa mempedulikan hak-haknya. Tidak peduli Taurat yang mengatakan bahwa seorang pekerja rohani patut mendapat kehidupan nafkah, bahkan juga tidak peduli dengan pola pelayanan rasul-rasul lain. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 4 sampai 14. Bagi Paulus yang diupayakan dengan sungguh-sungguh adalah bagaimana ia dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai ayat 20 sampai ayat 22. Kata memenangkan dalam teks aslinya adalah kerdaino. Dalam arti sempit kata kerdaino ini berarti memperoleh keuntungan. Tetapi dalam arti luas secara metafora berarti memenangkan atau merebut orang agar atau untuk dapat melarikan diri atau menghindari dari kejahatan. Pengertian memenangkan orang yang diulang berkali-kali dalam perikop ini tentu tidak hanya berarti membawa orang menjadi Kristen, tetapi bagaimana mereka memiliki kehidupan yang sepadan dengan Injil yang mereka telah terima, yaitu tidak hidup dalam kejahatan. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Sangatlah miskin kalau pengertian memenangkan jiwa hanya berarti membawa orang menjadi seorang yang beragama Kristen. Memenangkan orang berarti mengubah manusia dan kemudian yang tidak sesuai dengan kehendak Allah menjadi orang yang hidup dalam keselamatan Tuhan Yesus, yaitu dikembalikan ke rancangan semula atau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Tentu sebagai pemberita kebenaran Injil, Paulus sendiri haruslah menunjuk bagaimana Paulus menunjukkan hidup sebagai orang yang telah memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus. Tentu Paulus berjuang agar dirinya yang sudah membawa orang kepada kehidupan yang terhindar dari kejahatan, jangan sampai dirinya sendiri ditolak oleh Allah. Itulah sebabnya Paulus juga berjuang melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Hal ini memberi pelajaran bagi kita atau semua hamba Tuhan bahwa prestasi pelayanan tidak menentukan kedewasaan rohani dan perkenanan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, entah kita sebagai seorang bisnismen atau sebagai seorang full timer di gereja, apalagi yang dilakukan dalam segala apapun, yang penting bagaimana kita full heart dengan sepenuh hati apa yang dipercayakan kepada kita. Mari kita bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk mencari perkenanan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.